pasien dan mendorong lainnya untuk maju. Yang ketiga, munculnya teknologi yang merupakan sangat penting manusia untuk mengatasi kesulitan material dan memudahkan memahami alam. Contohnya dengan teleskop kita mengetahui bahwa kita dapat ketahui dengan teleskop itu kita mengetahui susunan zat raya. Yang kedua, mikroskop kita mengetahui zat terkecil. Selanjutnya kesimpulan dari beberapa pembahasan tadi menjelaskan bahwa ada materialisme, asal sifat dan hakikat dari semua keberadaan adalah materi. Aliran materialisme tidak mengakui adanya Tuhan, latar belakang lahirnya aliran filsafat ini menunjukkan bahwa tokoh-tokohnya adalah hasil suatu materi itu sendiri. Presentasi saya lanjut dulu untuk sesi pertanyaan. Aliran filsafat umum yakni positivisme. Yang pertama, sejarah dan perkembangan. Jadi istilah positivisme ini pertama kali digunakan oleh Simon sekitar tahun 825 Masehi. Jadi kalau kita melihat lebih lanjut, maka dapat kita katakan bahwa positivisme itu merupakan kelanjutan dari empirisme. Prinsip filosofik tentang positivisme itu pertama kali dikembangkan oleh seorang empiris Inggris yang bernama Francis Bacon sekitar tahun 1600 Masehi. Jadi pada abad ke-19 timbullah filsafat yang disebut positivisme yang diturunkan dari kata positif. Filsafat ini berpangkat dari apa yang telah diketahui, yang faktual, yang positif. Oleh karena itu metafisik ditolak. Apa yang kita ketahui secara positif adalah segala yang tampak, segala gejala. Jadi pada tahun 798 hingga 857 teori ini juga dikembangkan oleh Auguste Comte, yakni seorang sarjana praktis dan hidup pada Indonesia. Positivisme yaitu satu doktrin atau pengaruh epistemologis yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya pengetahuan tentang fakta atau faktual. Fakta atau yang faktual adalah objek yang bisa diobservasi atau diteliti secara empiris dan secara pandai indera. Yang faktual mengasumsikan bahwa tidak ada realitas di luar atau di balik dunia yang bisa diobservasi. Selanjutnya itu asumsi positivisme. Alam semesta ini teratur dan berkesinambungan atau saling berhubungan. Jadi manusia adalah bagian dari alam semesta. Pengetahuan berasal dari pengalaman dan semua fenomena objek itu pasti diketahui. Jadi semua fenomena objektif yang terlihat itu dapat diobservasi. Ciri-ciri positivisme bebas nilai. Jadi bebas nilai ini sini adalah dikotomi yang tegas antara fakta dan nilai. Peneliti mengambil jarak dengan objek yang diteliti. Jadi menurut Auguste Comte ini untuk meneliti suatu objek memiliki jarak tertentu. Jadi tidak bisa menggunakan jarak terlalu dekat karena terlalu dekat juga tidak bisa dijarak. Fenomena iya benar. Terus. Kalau begini jaraknya nggak kelihatan, kalau begini bisa dilihat. Iya, sip. Fenomenalisme, ilmu pengetahuan yang abstrak hanya terfokus pada fenomena semesta. Jika hanya menyebutkan sesuatu tindakan fenomena di dalam otak. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Ferdi mengatakan adalah hal-hal yang goib seperti malaikat, syaitan, dan hal-hal yang kos. Normalisme fokus pada individual partikular karena itulah kenyataan satu-satunya. Semua bentuk universalisme atau semua adalah semata pemahaman dan bukan kenyataan itu sendiri. Selanjutnya reduksionisme, alam semesta direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat dipersepsi. Naturalisme, paham tentang keperluan dari alam yang melibatkan penjelasan program.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pemikiran Aristotle, yang dimana Aristotle ini memiliki hierarki atau tingkatan dalam ilmu. Yang pertama itu tingkatan paling bawah atau paling dasar itu adalah sosiologi, kemudian di atasnya itu ada biologi, kemudian ada fisika modern, astronomi, kemudian ada matematika. Jadi semakin ke bawah itu semakin kompleks dan semakin jelas. Kalau semakin ke atas itu semakin simpel dan pasti. Jadi misalnya mereka ini kan di atas itu, jadi hasilnya itu simpel, seperti misalnya ketika 1 tambah 1 itu sama dengan 1. Kemudian kalau semakin bawah semakin kompleks, ya karena sosiologi itu kan seperti menurutnya Agus Tom ini sangat kompleks dan sangat kompleks. Jadi ini tingkatan hierarki atau tingkatan ilmu menurut Agus Tom. Kemudian dulunya sosiologi ini menurut Agus Tom itu namanya bukan sosiologi, melainkan fisika sosial. Artinya fisika itu kan pasti. Jadi misalnya ketika ada orang kota dan orang desa itu pasti deskripsinya itu pasti beda. Kalau orang desa itu lebih kurang maju, misal orangnya itu gampang gotong royong, orangnya itu nggak individual seperti itu. Tapi kalau orang kota itu pasti kan ciri-cirinya itu beda. Ya, dari bahasanya juga, kemudian dari sifat yang individual, kemudian ya pokoknya itu beda antara desa dengan peradaban kota. Jadi di sini itu yang dinamakan fisika sosial itu adalah ilmu yang pasti. Kemudian sosiologi ini kan memakai akal dan observasi, jadi menggunakan akal pikiran yang jernih, kemudian dengan diobservasi adalah pengamatan. Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui aspek dinamisme dan status sosial untuk menciptakan dunia sosial yang lebih baik. Seperti itu. Jadi tujuan ilmu sosial menurut Agus Tom ini adalah pertama menemukan hukum alam yang mengalami stabilitas atau dinamisme, dan yang kedua perubahan status sosial. Kemudian teorinya Agus Tom ini yang terkenal itu adalah sejarah sosial manusia yang dibagi menjadi kata. Yang pertama ada tahap teologis, kemudian analisis, dan tahap psikologis. Itu tahap teologis itu adalah artinya itu orang-orang tersebut ini masih primitif, yang mana dia itu masih belum bisa mengendalikan alam Sampai di sekitarnya. Jadi dia itu masih masih menggantungkan alam. Jadi seakan-akan dia itu masih belum menerima adanya alam. Jadi misal contohnya itu ketika contohnya itu orang-orang tersebut ini masih percaya akan adanya hal goib. Misal di sebuah perempatan itu terkenal mistis. Apabila kamu lewat situ tidak amit atau tidak diintip, bel, kamu akan terjatuh. Nah, kemudian orang yang teologis ini masih mempercayai tersebut, bahwa kamu kalau lewat situ itu tidak amit atau tidak baca bismillah, kamu pasti nantinya akan terjatuh. Jadi masih percaya dengan adanya hal tersebut. Kemudian tahap teologis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fetisisme, yang pertama adalah fetisisme. Jadi fetisisme itu adalah dibalik alam berkekuatan menyembah, kemudian menghormati akan tidak mengganggu dirinya sendiri. Ya, jadi yang pertama ini fetisisme itu adalah sama kayak tadi, contohnya tadi ketika kita misalnya masih percaya dengan hal gaib, misal di
jalan atau di tempat apa ya, tempat angker, kemudian kita itu masih percaya bahwa di jalan tersebut atau di bawah tersebut itu masih ada apa ya, penunggunya, ada ruangnya seperti itu. Itu yang fetisisme. Kemudian yang kedua, teologis politeisme. Di sini itu sudah mulai percaya akan bentuk Tuhan. Jadi gambarnya yang tadi itu masih belum percaya sama sekali. Kemudian di tahap kedua ini yaitu politeisme itu sudah mulai percaya. Tetapi di sini itu apa ya? Percaya Tuhan itu masih kurang kuat. Jadi bagi mereka itu orang-orang kalau zaman dahulu itu kan ada berhala, kemudian ada dewa-dewa. Nah, jadi orang-orang zaman dahulu yang dimana dia masih menyembah berhala, menyembah dewa-dewa itu adalah ciri-ciri orang politeisme. Dan yang ketiga, teologis monoteisme adalah di sini sudah mulai percaya dengan Tuhan. Jadi masa Tuhan itu berhala, masa Tuhan itu dewa, itu kan masih kecil. Sedangkan alam semesta ini kan besar, pasti ada apa ya? Pasti ada Tuhan lagi selain berhala ini. Gak mungkin lah berhala ini itu apa ya, kecil kemudian bisa mengatur seluruh alam semesta, itu kan gak mungkin. Nah dari sini sudah apa ya? Dari sini itu mulai percaya adanya Tuhan. Jadi kalau saya mulai percayanya sudah mulai istilahnya sudah mulai berkembang sedikit. Jadi apa? Di situ sudah mulai percaya akan adanya Allah, bahwa di balik semua semesta ini kecuali apa? Seperti berhala di dua-dua itu pasti ada lagi yang mengatur alam semesta. Jadi monoteisme ini adalah sudah mulai percaya Tuhan yang apa ya, sifatnya itu lebih besar daripada politeisme tadi. Kemudian tahap metafisik. Nah, kalau dalam tahap metafisik ini mulai berpikir apa ya, pikirannya itu mulai berkembang, tetapi ya mulai berkembang. Kemudian di situ juga sudah percaya akan adanya Tuhan. Namun Tuhan di situ itu diartikan sebagai abstrak atau sudah tidak terbentuk seperti itu. Tapi dia masih percaya ada Tuhan, tapi Tuhan itu apa ya, tidak bersifat seperti manusia atau tidak kelihatan lah. Abstrak kan enggak berbentuk. Jadi di sini itu sudah mulai percaya akan adanya Allah seperti itu. Jadi apa tahap metafisik itu kalau ditarik dari sejarahnya itu terjadi pada zaman dulu sebelum Islam datang itu kan apa ya, pahamnya itu masih metafisik, yang dimana dia itu percaya akan adanya Allah, tapi di bawahnya Allah itu masih ada Tuhan lagi seperti itu metafisik. Kemudian maksudnya apa? Di sini itu Tuhan itu apa ya, bisa diakal dan dinalar. Jadi kan kalau yang tadi berhala itu kan apa ya, sudah kurang masuk akal seperti itu. Masa Tuhan berbeda kayak gini, masa Tuhan kayak patung, masa Tuhan apa ya, tidak bisa menjalankan alam semesta seperti itu. Jadi di sini itu pemikirannya sudah mulai kritis, mulai berkembang, kemudian diganti pemikirannya dengan sudah mulai dengan akal atau bisa dinalar. Kemudian yang ketiga, tahap positif. Nah, di tahap positif ini, yang tadi itu metafisik itu ibaratkan sebagai anak yang mulai balik seperti itu. Kalau di tahap teologis itu diibaratkan sebagai anak yang masih bayi seperti itu. Karena masih bayi dan tentunya dia itu tidak mengerti sekitarnya seperti itu. Kalau di tahap metafisik itu sudah mulai mengerti. Jadi yang di tahap positif ini sudah tahapnya itu sudah fase manusia itu mulai dewasa seperti itu. Jadi pemikirannya ini sudah modern. Kemudian di tahap positif ini dia itu sudah mengenalkan kekuatan-kekuatan alam yang ada di sekitarnya. Jadi misal ada apa ya, ada apel jatuh kemudian kena kepala. Nah kemudian dia itu pikirannya itu ini pasti takdirnya Allah. Nah seperti itu.
itu sudah tidak lagi menggunakan tidak menggunakan pemikiran seperti itu. Jadi dia itu sudah mulai menggunakan akalnya. Jadi kalau jatuh itu nggak mungkin karena Allah, pasti ada ada sebab dan akibat mengapa akal ini itu jatuh. Jadi mungkin di situ kemudian di riset lagi, kemudian ditemukanlah adanya gravitasi. Jadi pemikiran itu sudah mulai modern dan tidak dan sudah bisa menguasai alam sekitarnya seperti itu. Kemudian organisasi sosial bersifat industrial. Jadi di sini itu antara eksternal dan internal itu sudah mulai bisa mempengaruhi atau mulai sudah terbentuknya sosial yang sosial yang baik seperti itu. Kemudian tahapan ini dapat dibandingkan dengan positif. Kemudian mulai tidak percaya. Jadi di sini tuh di tahap positif itu paham-paham positivisme itu sudah tidak mulai percaya dengan adanya Tuhan seperti itu. Karena dia itu sudah mengandalkan dirinya sendiri dengan 3 faktor, yaitu ada eksperimen, kemudian observasi, kemudian logika. Jadi di sini itu dia itu melakukan eksperimen, di mana eksperimen ini adalah harus dicoba. Kemudian ada observasi ini yaitu pengamatan, dan yang ketiga adalah logika. Nah, jadi teori Agus Communis sendiri itu kebenaran atau pengetahuan yang bersifat fakta dan bersifat aktual dan dapat dilihat oleh mata indera. Seperti itu. Jadi kan aliran positivisme itu kan sintesis antara empirisme dengan rasionalisme. Jadi dua-duanya ini harus ada. Jadi berdasarkan faktual dan mengandalkan indera kaca indera. Jadi misalnya kebenaran ini masuk akal tapi tidak bisa dilihat dengan kaca indera, nah itu pemikiran ini itu nggak masuk. Sebaliknya juga, misal ada pengetahuan atau kebenaran yang dimana dia itu bisa dilihat, nah tapi tidak masuk akal, nah itu tidak bisa disebut dengan positif. Jadi dua teori ini antara faktual dengan panca indera itu harus ada. Misal salah satunya nggak ada, berarti nggak bisa dianggap dengan paham positif seperti itu. Kemudian jadi kesimpulannya dari teori jadi kesimpulan dari teori sejarah manusia menurut kamu adalah yang pertama, teologis itu cara berpikirnya masih fiktif. Jadi di sana itu masih percaya tetapi tidak menggunakan akal. Kemudian yang metafisik ini cara berpikirnya itu abstrak, yang dimana dia itu sudah menggunakan akal tapi dengan pendekatan spekulasi. Kemudian yang di positif itu cara berpikirnya sudah berpikirnya itu melalui observasi atau pengamatan. Nah di sini itu menggunakan akal, pendekatannya itu menggunakan observasi atau pengamatan. Kemudian observasi fakta sosial ini adalah jangan terjebak dengan asumsi, prediksi atau husnuzon. Jadi misalnya ketika kita melihat orang itu berpenampilan kayak preman. Nah itu kalau di Islam itu kan pasti kita diajarkan dengan adanya husnuzon, jangan berprasangka dulu tapi kamu belum mengetahui apa yang terjadi seperti itu. Nah kalau di positivisme itu kayak husnuzon, kayak prasangka itu asumsi itu gak dianggap. Jadi mereka itu hanya mengandalkan faktanya seperti ini, kemudian ya memang seperti ini. Jadi
ada orang misal ada orang yang berpakaian tato, ya berarti dia itu pasti orang yang benar seperti itu. Jadi tidak mengandalkan sumber, tidak mengandalkan asumsi atau prediksi. Jadi yang fakta ya yang itu yang asli. Kemudian dalam metode observasi fakta ini pertama menggunakan pengamatan, kemudian menggunakan eksperimen dan perbandingan. Jadi yang pertama pengamatan. Jadi ada langsung seperti kita menggunakan skripsi dengan metode matematik itu kan pasti dengan pengamatan, itu dengan terjun langsung ke lapangan. Kemudian yang kedua ada eksperimen. Eksperimen ini itu adalah uji coba atau praktek hal baru. Jadi misalnya eksperimen, misalnya kita kelas di sini di ujian saya, kita eksperimen dari kelas ke masjid, dari kelas ke ruang rektor misalnya. Nah, kemudian ini termasuk eksperimen. Jadi nanti bisa menyimpulkan kalau kelas kita ini di masjid itu mungkin nah ternyata faktanya tidak. Faktanya kita kelasnya di masjid itu malah tidak bisa fokus karena banyak suara yang masuk dalam situ. Nah, itu termasuk eksperimen. Jadi harus dicoba dahulu, kemudian bisa menentukan. Kemudian yang ketiga adalah perbandingan. Ya perbandingan ini kan komparatif. Nah, di mana komparatif ini itu adalah yang membandingkan. Misalnya anak yang ada satu dengan anak yang tiga itu apa yang membedakan? Mungkin dari segi pemikirannya, mungkin dari penampilannya seperti itu. Atau enggak mungkin perbandingan antara Jawa Timur dengan Jawa Barat itu apa yang membedakan secara signifikan seperti itu. Jadi di sini itu perbandingan yang terakhir. Nah, kemudian di agama positif. Jadi setelah terbentuknya teori tersebut, kemudian Agustinus itu memimpikan sebuah agama yang baru. Jadi yang dimana agama tersebut ini menjunjung tinggi moralitas kemanusiaan dan cinta. Kalau sosial di Islam itu moralitas itu kan adalah seperti ibadah, sholat, seperti puasa seperti itu. Nah, tapi menurut Agustinus ini yang dijunjung tinggi moralnya itu adalah bukan spiritual, melainkan kemanusiaan dan cinta. Karena Agustinus ini memimpikan agama positif yang barunya karena karena mereka yang sudah memiliki agama itu tidak bisa memanusiakan manusia seperti itu. Jadi gunanya agama itu apa? Kalau mereka masih bisa, kalau mereka itu masih berperan seperti itu. Maka dari itu muncullah di sini namanya grade atau moralitas yang dijunjung tinggi pada agama positif ini adalah kemanusiaan dan cinta. Jadi di sini yang terakhir kemudian Agustinus ini menyimpulkan dan memberikan contoh positivisme yang berbunyi as principle order as basis dan basis. Relevansi sosial. Jadi paradigma pemikiran positivisme ini menganggap realitas sosial yang terjadi itu sebagai sesuatu yang bersifat empirik atau empirisme yang dapat diobservasi diteliti secara nyata serta dapat dibuktikan secara ilmiah. Jadi hal-hal yang bersifat metafisik itu di positivisme tidak ada, tidak bisa diobservasi. Yaitu untuk melihat fenomena masyarakat, paradigma positivisme ini memberikan sumbangan yang besar terhadap fenomena sosial yang terjadi. Nah, untuk kritik ya dengan kemajuan dan dengan semangat optimisme, orang akan didorong untuk bertindak aktif dan kreatif dalam artian tidak hanya terbatas menghimpun fakta, tetapi juga meramalkan di masa depannya. Positivisme telah mampu mendorong lajunya kemajuan di sektor fisik dan teknologi. Jadi dua hal ini adalah kritik yang positif dari kami. Dan selanjutnya positivisme akan mengakibatkan banyaknya manusia yang nantinya tidak akan percaya kepada Tuhan, malaikat, setan, surga dan neraka. Selanjutnya
artinya hanya berhenti pada sesuatu yang nampak dan empiris sehingga tidak dapat menemukan pengetahuan yang tahu. Itu tadi presentasi dari kelompok 4 dan 5. Saat ini masuk pada sesi pertanyaan, 2 pertanyaan untuk kelompok 4 dan 2 pertanyaan untuk kelompok 5. Yang bertanya, yang pertama saya mengusulkan kenapa kok ontologis sama epistemologis itu tidak dicantumkan, itu lebih cenderung kemana. Kemudian saya mau nanya positivisme itu berarti tidak percaya kepada Tuhan ya? Udah. Positivisme itu percaya Tuhan atau tidak? Yang pertama kan itu kan materialisme itu ada 3. Yang pertama ontologis, kemudian epistemologis, yang ketiga aksiologi. Nah, itu kan kalau yang pertama ontologis itu kan lebih cenderung ke rasionalisme karena mengandalkan pikiran atau faktual. Sedangkan itu yang kedua epistemologis itu lebih cenderung ke indera. Nah, itu apakah kan ada 2, ada materialisme sama idealisme. Mungkin idealisme itu juga ada seperti itu. Maksudnya idealisme itu berkaitan dengan faktual atau indera. Mungkin. Pertanyaan saya, kenapa kok tidak dicantumkan? Maksudnya lebih cenderung kemana? Yang antara 2. Oke. Percaya Tuhan atau tidak? Karena kan 2 teori harus sama-sama ada antara faktual antara rasionalisme sama empirisisme. Seperti yang dijelaskan ini menjaga kebenaran. Jadi positivisme itu akan mengakibatkan banyaknya manusia yang nantinya tidak percaya kepada Tuhan. Karena berpikir abstrak kan? Iya,